for you, and there's internet is down in many parts of the country, or the cellular services because of storms, that's noise. If your target audience distracted, busy, not in a good mood, sick, that's noise. They have other things on their mind and don't pay very much attention and process the information that you're sending them. That's noise. And there's even noise and feedback. You may start a new communication campaign, marketing communications plan, advertising, sales go up. You may assume that it's because, hey, our advertising is really working. It could be for other reasons. The economy's gotten strong. One of your competitors went out of business. Maybe they just raised their prices. Maybe you cut your prices, and that's really the reason that you got the increase in sales. So noise is something that you try to control. It's difficult because many times it's outside of our control, but you have to factor into it. So this model served as a general guide to effective communication. So if you can be sure of all these stages in what you're doing, you're more than likely to have very effective communication. So in essence, marketing communications is developing a set of shared meanings between you and your organization, your target market, referring to your brand and your services. Actually, the preferred term is integrated marketing communication, which means having a consistent message, avoiding mixed messaging. It's not so easy. Take, for example, General Motors. General Motors has improved their quality, at least if you believe in J.D. Power's awards. They've won quite a few. Their advertising is letting everybody know that. But at this time of year, it's important for them to sell cars and trucks and SUVs. Now they're offering very large discounts, 20% up to $8,000 on their SUVs, and even more in trucks. What kind of message does that send? And on top of that, they've recently decided to stop manufacturing cars. So they closed a plant in Ohio where most of the workers are going to lose their jobs. Now, people in the government and general taxpayers are upset because about 6 years ago, taxpayers spent a lot of money to bail GM out, right, when they went bankrupt. And now they're cutting jobs. So you can see that it's often difficult to maintain consistency through different actions and having different goals. And you have to remember too that brand managers or marketers, they don't always have control over the message that's out there, especially with social media. The instances with United not treating their customers well and kicking them off planes, Starbucks, the two African-American men in Philadelphia, all the grief that Facebook gets because their information was sold to organizations that ended up trying to influence the voting in our country. And on top of that, you have so many different types of media and channels. It's very difficult to keep a consistent message, but it's very important in building your brand equity and maintaining the positioning of your brand. Next, we're going to look at several marketing communication trends. It's probably unfair to call these trends because they're well along the way. The first is the notion or the idea of traditional marketing versus content marketing. Now, in traditional marketing, the advertising, the marketing communications is disruptive. It's an interruption. You watch a television show that really we don't pay for. The network pays for it, and the network that produces it, they get paid by the companies that do the advertising. We tolerate this, we accept it because the show is free. Yes, we may pay for cable, but that's for delivery. We're not paying for the show. So that's kind of the deal or the bargain. We get the things that we want, we have to watch a commercial. Except now,
really swung in the favor of consumers because it's very easy to avoid commercials with remote control and over the top streaming where we don't have commercials, or watching it on demand where there's limited commercials. So actually, traditional advertising is often seen as being relatively ineffective because one, people don't want to pay attention to it. It's not what they want to watch. And two, it's pretty easy for them to bypass it. They have selective exposure. Content marketing is the opposite, is non-disruptive. And it really came about with the rise of the internet, websites, and social media. And it's the idea that companies should try to provide content, stuff, right? Movies, songs, videos, blogging, lots of different things that people want to watch. And then put their brand, their company name in the content. So there isn't that disruption or interruption. And yes, you may not have a regular ad. Recording stopped. But the mental association, the emotional association is, hey, this is the stuff I like, and this brand is bringing it to me. And that seems to be very effective in improving and enhancing people's attitudes toward the brand. The key to content marketing is Recording in progress. giving people interesting stuff to consume, the content, whether it's video, whether it's blog, pictures, graphics, how-to, connection with other people who have similar interests. That's what really works. One of the earliest forms is product placement, paying to have your brand in a TV show or a movie, in a book or a song, like that egg down there, right? Social media gives marketers the ability to create community. Think of all the YouTube channels and all the videos out there. It gives you a way to show how customers use your brand in a positive way and to help generate positive reviews. Sponsorship marketing, sponsoring different groups, endorsing different groups. College football and during January and late December, it's all those bowl games. They're all sponsored by a company or multiple companies. Their brand name, their company name is shown on the scoreboard and the scores mentioned many times. I don't need to advertise, put a commercial on there. You get all that exposure, repetition, cause-related marketing, helping, donating, funding different groups that are important to your target market. Those are all good sources of marketing. Engagement is therefore the goal of content marketing. The idea is to keep an ongoing dialogue, a conversation, build a relationship or a community, so where your brand is recognized as a valued partner, part of the lifestyle of your customers. Social media is one of the prime tools for this. Whether it's Facebook with older people, YouTube with everybody, Instagram with younger people. The popularity of social media, digital communication, content marketing has forced marketers to rethink how they classify different forms of communication. Paid communication, the green circle, is really the traditional form of advertising. Banner ads, Google AdWords, billboards, print advertising. It's communication that the viewer, the target, knows that it's paid for. Actors or actresses are paid. The celebrity is paid. Own, the red circle,
is communications that the company owns and puts out seemingly on their own. It's their website where they talk about the brand, perhaps tell some stories. It's the content that they put out in social media. For example, their YouTube channel. It's the blog that their employees or agencies write for them about their brand, how to use them, their customers. So that's not quite viewed in the same manner as paid, and usually has greater visibility. Earned media is what other people say about it. So in the past, that would be largely publicity, positive public relations, publicity, negative publicity. Nowadays, really a big part of it is all the reviews on what different users say, what people say in their social network, what thought leaders, important people recognize experts have to say, websites such as we're talking about cars, Edmund, Kelly Blue Book that rate different cars, all the other information out there, right, including reviews on Amazon or Walmart or other places where consumers review products. That's all earned in the sense that if people say good things, you've earned that. If people say negative things, well, you've earned that. The last way to think about your marketing communications is share. And that's really social media in the form of communication. So a dialogue, through customer engagement. In the old days, maybe you could relate it to word of mouth, but it's really referral. But for example, it's the ongoing conversations that you have with customers on Facebook, through Twitter, on Instagram. Those are the things that are shared where you get the highest amount of customer engagement, and other people can observe how you treat customers and what type of company and what your values are. Next, we're going to change gears a little bit. We're going to look at the promotional mix. Now, remember, mix means, hey, these are the tools that you have available to you, at least some of them. These are the ingredients that you have to mix together to bake the cake you want. So most of these you're very familiar with. Advertising, right? Television, radio, digital, print, public relations. And for us in marketing, it's mainly publicity. Creating positive publicity, managing, handling, dealing with negative publicity. From a larger scale, public relations also means internal communications to important shareholders and stakeholders and other forms of communication with the outside world. Personal selling, salespeople, some form of live interactive communication with employees and potential customers. Sales promotion, rebates, coupons, large discounts given, pricing discounts, frequency programs. Those are all forms of sales promotion. And the last one I'm kind of calling direct response marketing. It could be digital, it could be direct mail, it could be email, it could be any form of digital advertising in a way, but it's usually some form of advertising or some type of marketing direct response where they ask for a direct response. There's a call to action. It's a term that people like to click on this, subscribe to this, visit our website, buy our product, do something that you're asking the target to do. Next, we're going to define them. By defining them, it will help us really understand the differences and why that's important. First of all, advertising, paid, non-personal communication. Non-personal in the sense that it's broadcast. There isn't somebody at the other end of the message. Public relations is non-paid,
non-personal communication. The major difference being that advertising, we know that actor, a spokesperson, the whole communication's paid for by the advertiser, the hopes of getting us to purchase something. Public relations is information about the brand, third party, not somebody who works for the company. So that might be the TV anchor on the news, might be an independent blogger or reviewer on the website. It might be an article or video on CNN or the Huffington Post. Personal selling is paid personal communication. You know, the salesperson is paid either directly or indirectly, right? Or delivering the message, trying to get us to do something, to buy. It's personal communication in the sense that it's live or interactive. Sales promotion has a different type of definition. It's an incentive to encourage a particular behavior. Usually that's to buy something. Here's a coupon. Here's a rebate. Send back the UPC codes and we'll send you some money. Business to business, it may be better terms on payment. If you buy extra this month, we'll give you more time to pay it off. Or it may be in the form of a discount. If you buy an extra 15%, we'll give you 5% off your whole order. Sometimes the sales promotion is to get you to do something that will lead to a sale. This time of year, if you walk into Macy's or JCPenney or almost any department store, they're going to ask you whether or not you have one of their charge cards. And if you don't, they're going to try to get you to fill out a form and get one. They'll give you either a discount or they'll actually put $15, $20 into your account that you can spend. You don't have to spend the money in your account. You don't have to use the discount to get the charge card. But they figure by getting you at least to sign up for the charge card, you're more likely to go ahead and make a purchase. The last category is kind of our catch-all category, and that's direct response marketing. This is when people ask for a call to action. And we'll just define it as a conversation, interaction directly between the marketers and the customers, realizing that it's usually to try to encourage a particular behavior or call to action. So one of the big questions in developing a marketing communications plan is, which tools do I use? How much advertising? When should I use advertising? Or should I use sales promotion? Should I invest more in our website or social media? So to get a better grip on that, we're going to look at the different forms of communication, our promotional mix, which is in the far left-hand column, advertising, public relations, personal selling, sales promotion, website, social media, direct response marketing, and how they fare on 5 important factors that often determine which marketing communication tool is the best fit for the situation. The first one we're going to look at is control the message. In other words, how easy or how likely is the message going to be repeated in a way that is satisfactory to them? Or is the message going to get distorted? So we can see that for control of the message, advertising, sales promotion, website, direct response marketing, email, junk mail, display advertising, that those are really strong at control of the message. Public relations, personal selling, social media, there's very little control. What's the defining reason? Well, public relations and personal selling and social media all involve other people who get to repeat the message. And in that repetition, the message often gets changed
story. Yes, even your own sales force may not communicate the benefits of the brand the way you want. They may focus more on the cost. Public relations, you can't control what people say or write. You can try to influence them and try to generate as much positive publicity, but you can't control it. Social media, obviously there's no control. You can't control what other people say about your brand. Advertising, personal selling, advertising, sales promotion, coupons, rebates, deals, your website, direct response marketing, you control. And it's usually transmitted, broadcast in a non-personal manner. Now, another important factor is credibility. So let's talk about credibility first. So credibility comes down to 3 factors, but mainly 2. So what makes a person or a message credible? First is the notion of expertise, that the party delivering the message has some experience or expertise where they would know what they're talking about, especially if it's more than what the receiver of the message would know. The second is trustworthiness. Can we trust that the person delivering the message have their own agenda? They're being honest. The third one, which is important but not quite as strong, is the notion of likeness. So people or places that are familiar to us, people that are similar to us, that we know well, they're often Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai lagi ya pembelajaran mengenai marketing communication atau kita sebut sekarang sebagai integrated marketing communication. Jadi saat ini yang namanya promosi itu ya disebut sebagai integrated marketing communication ya oleh Philip Kotler. Sebut itu. Dan integrated marketing communication saat ini lebih banyak menggunakan digital marketing. Jadi lebih banyak menggunakan yang namanya internet ya sebagai atau media sosial atau media online ya sebagai alat untuk melakukan promosi. Jadi komunikasi terpadu adalah suatu cara pandang pada keseluruhan proses pemasaran dari pandangan penerima atau pesan. Jadi komunikasi pemasaran terpadu ini adalah merupakan satu alat yang digunakan oleh perusahaan ya untuk mengkomunikasikan apa yang ditawarkan perusahaan itu terhadap konsumen ya atau seorang penerima pesan. Nah, apa yang ditawarkan? Yang pertama ada produk ya yang ditawarkan itu. Yang di dalamnya ada brand ya. Kemudian ada layanan dan lain sebagainya. Kemudian harga yang ditentukan itu pun yang ditawarkan atau kita sebut sebagai offering ya. Jadi the marketing offering itu adalah product and price ya disebut marketing offering ya. Sedangkan distribusi atau place and communication itu disebut marketing access gitu kan ya. Jadi juga dengan komunikasi pemasaran ini mengkomunikasikan kepada konsumen di mana konsumen mendapatkan suatu produk ya atau disebut distribusi tadi. Pandangan baru dalam komunikasi bisnis dengan pelanggan tidak hanya menanyakan bagaimana kita mencapai pelanggan, tetapi juga bagaimana pelanggan dapat mencapai kita. Jadi adanya satu timbal balik ya. Jadi yang pertama perusahaan
memberikan komunikasi dan pelanggan memberikan informasi. Jadi ada marketing communication, itu adalah promosi, ada marketing information, itu adalah marketing research gitu ya. Jadi perusahaan pun perlu mendapatkan informasi daripada pelanggan. Untuk apa? Supaya dia bisa memperbaiki layanannya, ya, dari informasi pada pelanggan. Dan perusahaan pun perlu memberikan komunikasi pada pelanggan. Untuk apa? Untuk memberikan komunikasi kepada pelanggan apa yang mereka tawarkan, gitu kan? Apa yang mereka tawarkan, dan meyakinkan pelanggan bahwa apa yang mereka tawarkan itu dibutuhkan oleh mereka, oleh konsumen atau pelanggan. Jadi bauran komunikasi pemasaran atau bauran promosi adalah kombinasi spesifik dari periklanan, nah ini ya, dari periklanan, dari personal selling, dari promosi penjualan atau sales promotion, dan dari public relation. Jadi suatu perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan periklanan perusahaan. Jadi untuk mengkomunikasikan, ya, mengkomunikasikan itu banyak nanti tujuannya, ya. Komunikasi pemasaran itu untuk mengenalkan produk kita, untuk mengenalkan penawaran kita. Komunikasi pemasaran juga untuk membujuk konsumen agar membeli. Komunikasi pemasaran juga untuk mengingatkan konsumen akan produk yang pernah kita tawarkan. Komunikasi pemasaran juga untuk menjelaskan pada konsumen bagaimana produk itu dikonsumsi dan seterusnya. Ya, banyak fungsi atau tujuan-tujuan daripada komunikasi pemasaran itu sendiri, terutama tentang periklanan, ya. Nah, ini periklanan adalah suatu bentuk pengeluaran yang berbentuk penyajian non personal dan promosi ide, barang atau jasa yang dilakukan oleh satu perusahaan, ya. Jadi dengan periklanan itu maka perusahaan bisa menawarkan penawarannya, ya, bisa menawarkan penawarannya terhadap pelanggan yang lebih luas. Jadi periklanan itu salah satunya adalah fungsinya adalah supaya bisa mengkomunikasikan apa yang ditawarkan oleh perusahaan pada halayak yang lebih luas. Ya, makanya periklanan itu ada yang namanya media. Itu kan media itu ada elektronik, ada cetak dan sebagainya yang memungkinkan bisa terjangkau oleh pelanggan sasarannya atau target customer-nya atau target market-nya. Jadi peralatan yang digunakan biasanya meliputi bahan cetak, penyiaran atau broadcasting, kegiatan-kegiatan di luar atau outdoor, dan bentuk-bentuk lainnya banyak, ya, termasuk pameran, itu pun ada unsur periklanannya, ya, event-event, ya, dan sebagainya. Kemudian personal selling adalah penyajian personal yang dilakukan oleh suatu penjualan untuk tujuan penjualan dan membangun hubungan dengan pelanggan, meliputi penyajian, trade show, ya, dan program-program insentif. Jadi intinya personal selling itu adalah bagaimana kita memberikan kompensasi kepada pelanggan, ya. Bukan kompensasi pada pelanggan, ya, memberikan komunikasi pada pelanggan dengan menjelaskan produk-produk yang memang sulit untuk dipahami penggunaannya oleh pelanggan apabila hanya mengandalkan periklanan. Itu personal selling, ya. Makanya ada presentasi, ya, ada door to door, ya. Ada juga di pameran-pameran juga masuk, ya. Kemudian mengundang pelanggan pada suatu seminar dan sebagainya, itu adalah personal selling. Jadi memberikan pemahaman kepada pelanggan mengenai produk yang ditawarkan, bagaimana penggunaannya, fungsinya, manfaatnya dan sebagainya. Di sana contoh misalnya produk-produk yang yang penggunaannya itu perlu secara detail, ya, dipahami oleh pelanggan, misalnya seperti mesin cuci yang canggih, misalnya digital, ya, tentu salesman-nya atau sales girl-nya harus menceritakan bagaimana sih cara menggunakan produk itu, gitu, ya. Kemudian ada salesman door to door ke rumah, seperti Electrolux misalkan, kan, pembersih lantai, penyedot debu dan sebagainya. Itu pun didemokan. Kenapa didemokan? Supaya pelanggan mengetahui manfaatnya dan mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Itu adalah personal selling, ya, gitu. Kemudian ada promosi penjualan atau sales promotion. Nah, promosi penjualan ini ya yang dikatakan bagaimana perusahaan memberikan kompensasi kepada pelanggan.
ya di dalam sales promotion itu. Jadi adalah insentif jangka pendek yang digunakan untuk terjadinya pembelian atau penjualan suatu barang atau jasa tertentu, ya. Jadi promosi penjualan meliputi pemberian poin pembelian, premi, diskon, kupon, dan demonstrasi dan sebagainya. Nah, ini perusahaan memberikan kompensasi pada pelanggan yang semestinya harganya tinggi menjadi rendah, ya, karena ada promosi, ya, promotion lah, ada promosi, ada promo lah, harga-harga promo, ya, dengan diskon misalnya, ya, ada poin-poin, ada buy one get one misalnya, dan seterusnya. Itu adalah promosi penjualan. Kapan ini biasanya digunakan? Ketika umumnya digunakan promosi penjualan itu untuk produk-produk yang baru, ya, produk-produk yang baru di launching gitu kan, produk-produk yang masih memerlukan demonstrasi, produk-produk yang masih belum dikenal oleh pelanggan. Jadi kalau di siklus produk itu masih introduction. Jadi produk-produk yang masih introduction itu biasanya menggunakan sales promotion, ya, promosi penjualan. Jadi yang masih introduction. Ya, kemudian produk-produk apa lagi? Produk-produk yang memang sudah lama ditawarkan, ya, untuk mengingat konsumen pun bisa menggunakan sales promotion. Nah, public relation ini membangun hubungan yang baik antara perusahaan dengan berbagai jenis publik, ya, untuk memperoleh publisitas yang menguntungkan, membentuk image hubungan yang baik, dan menangani atau menindaklanjuti berbagai rumor, kisah, dan event yang tidak menguntungkan, ya, public relation itu. Jadi makanya di perusahaan itu ada public relation atau marketing public relation. Untuk apa? Biasanya marketing public relation itu biasanya digunakan untuk memperbaiki hubungan baik dengan pelanggan atau dengan masyarakat, ya. Kemudian untuk memperbaiki citra daripada produk itu sendiri, ya, apabila memang ada isu-isu atau ada hoax, ya, yang menceritakan bahwa produk itu tidak bagus, produk itu tidak sehat, produk itu bisa membuat sakit dan sebagainya. Nah, public relation lah yang yang bertugas untuk suatu alat yang digunakan untuk memperbaiki brand tadi, ya, atau citra tadi. Kemudian ada yang namanya direct marketing atau pemasaran langsung. Jadi hubungan langsung dengan target individu secara hati-hati untuk mendapat respon yang segera, meliputi pemberian katalog, maksimnya internet, dan lain-lain. Itu adalah direct marketing. Jadi menggunakan surat, ya. Kalau ada yang menggunakan surat, kayak seperti kartu kredit kan biasanya menggunakan surat, ya, ataupun diskon-diskon tertentu juga bisa menggunakan surat, memanggil pelanggan, mengundang pelanggan, itu adalah direct marketing. Juga bisa juga MLM, ya, multi level marketing itu dimasukkan di dalam direct marketing, ya, karena multi level marketing itu hubungannya langsung dengan target individu, seperti dengan member get member, biasanya seperti itu, ya. Itu adalah public relation. Nah, berbagai platform komunikasi yang dilaksanakan di sini perikanan, promosi penjualan, hubungan public relation, personal selling, atau pemasaran langsung ada di sini, ya, contoh-contohnya. Misalnya kalau periklanan itu ada iklan, cetakan, dan penyiaran, ya. Ada gambar bergerak, brosur, dan booklet, ya. Bisa juga pakai poster dan leaflet, directory, iklan, cetakan, dan sebagainya di sini, ya. Nah, apakah semua perlu periklanan? Enggak semua juga, ya, kan begitu, ya. Apakah semua produk itu perlu diiklankan? Enggak semua perlu diiklankan. Mungkin hanya perlu promosi penjualan, mungkin juga hanya perlu personal selling atau pemasaran langsung, kan begitu. Contoh misalnya, ya, produk-produk multi level marketing itu sebetulnya tidak boleh diiklankan sebetulnya, ya, karena itu dilarang multi level marketing itu, karena dia adalah pemasaran langsung, ya, menggunakan katalog, surat, telemarketing, belanja elektronik, misalnya belanja online, ya, TV shopping, fax, email, voicemail, dan sebagainya. Ini yang boleh digunakan oleh MLM, itulah, ya. Jadi yang 1, 2, 3, 4 itu sebetulnya tidak boleh digunakan oleh MLM, tetapi MLM ada juga menggunakan ada juga menggunakan personal selling, dia, karena ada presentasi penjualan, ya, biasanya seperti itu. Gitu, dia menggunakan personal selling juga. Ada presentasi penjualan. Cuman memang dilarang kalau menggunakan iklan, ya. Jadi makanya jarang MLM diiklankan di televisi, di radio, dan sebagainya, karena mereka melakukan pemasaran langsung.
Jadi nanti Anda harus tahu gitu kan, produk Anda itu dominan harus apa sih yang dilakukan. Memang ini ada namanya itu promotion mix ya. Jadi bauran promosi itu semua itu memang mix. Jadi satu produk itu bisa menggunakan beberapa alat promosi, tetapi alat promosi yang mana yang dominan digunakan. Kalau MLM yang digunakan dia pemerahan langsung ya. Kemudian kalau produk-produk yang sifatnya mudah dipahami oleh pelanggan, produk-produk yang sifatnya itu umum ya kayak Indomie gitu mie instan, kayak misalnya silet, kayak misalnya sampo dan sebagainya yang umum itu bisa dengan periklanan kan begitu ya, dominannya dengan periklanan. Tetapi kalau misalnya produk-produk kayak traktor gitu misalnya ya, mobil ya, memang ada sih iklan di mobil, traktor juga diiklankan tetapi tidak dominan. Dia dominan menggunakan personal selling ya, dengan presentasi, pertemuan, penjualan, program insentif, sampel, fair dan sebagainya. Ya, makanya di mobil itu ada ada kita mencoba dulu ya dan sebagainya di sana ya. Kemudian di mesin-mesin misalnya mesin fotokopi, mesin cuci dan sebagainya itu lebih kepada personal selling gitu. Walaupun memang periklanan ada, promosi penjualan ada ya dan seterusnya. Kemudian ada promosi penjualan itu seperti kontes, permainan ya, kemudian undian ya, premium dan hadiah, contoh, kemudian pameran dan pertunjukan, eksibisi, demonstrasi, rabat, ya bunga rendah, hiburan, potongan harga, program yang kontinu. Jadi isinya kalau promosi penjualan itu kompensasi untuk pelanggan agar pelanggan mau membeli atau menggunakan produk tersebut. Itu ya. Jadi ini agar menarik terhadap pelanggan. Itu menggunakan promosi penjualan. Kemudian public relation itu ada press kit, pidato, seminar, laporan tahunan, donasi, charity ya, kayak CSR itu ya, corporate social responsibility, bisa dipahami di hubungan publikasi. Kemudian sponsor ya, publikasi, hubungan masyarakat, lobby, media, majalah, perusahaan, event dan seterusnya. Nah, personal selling itu presentasi penjualan, pertemuan penjualan, program insentif, sampel, fair dan sebagainya ya. Pemasaran langsung katalog, surat, marketing, belanja elektronik, TV, shopping, fake dan sebagainya. Nah, di dalam digital marketing itu banyak kita melakukan direct marketing sebetulnya ya, menggunakan katalog seperti Shopee kan ada katalog ya, ada surat juga, tetap surat elektronik kan, ada belanja elektronik juga dan seterusnya. Ya, ada email, media sosial ya, dan seterusnya ini digunakan. Jadi sekarang pemeriksaan langsung itu bisa mencakup semuanya ya, ada iklannya, promosi penjualan, hubungan publikasi, personal selling dan sebagainya di sini. Apabila di digital marketing begitu ya. Karena konsumen ketika membutuhkan sesuatu dia searching aja di internet atau masuk ke Shopee kemudian searching produk yang diinginkan. Masuk ke Tokopedia searching produk yang diinginkan begitu ya. Nah, unsur proses komunikasi ada sender ya. Ada sender atau pengirim. Ini pihak yang mengirim pesan kepada pihak lain itu disebut sender. Nah, itu perusahaan itu kebanyakan sebut sender karena mengirim pesan kepada pelanggan. Encoding ya, proses menorehkan pikiran ke dalam bentuk simbol. Ya, jadi ada menggunakan simbol-simbol tertentu ya sehingga lebih mudah dipahami atau lebih mudah masuk pada pikiran pelanggan ya, misalnya menggunakan warna ya, menggunakan apalagi bentuk-bentuk dan sebagainya ya. Kalau kita misalnya lagi di jalan mau mencari ATM ya, hanya dengan warna aja kita akan mengetahui bahwa oh itu ATM BNI, oh itu ATM BCA, oh itu ATM BJB misalnya, Bank DKI misalnya dan sebagainya, walaupun mereka memiliki warna yang sama. Ya, BNI juga biru kehijauan, BCA juga biru, Mandiri juga biru ya. Tetapi birunya itu berbeda gitu. Jadi sehingga kita akan mengetahui ya, ditambah lambang sedikit ya, ada logo sedikit yang memang lebih menguatkan kita bahwa oh itu ATM BCA, oh itu ATM
mandiri dan seterusnya, walaupun dari kejauhan ya, walaupun hurufnya belum kita baca ya gitu ya. Message ya, jadi sekumpulan simbol yang digunakan untuk mentransfer pesan tadi. Ada simbol-simbolnya apa sih sebetulnya yang paling mudah digunakan untuk mentransfer pesan ya. Bisa dengan kata-kata, dengan kalimat ya, misalnya bisa dengan gambar ya dan sebagainya. Apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Kita kan ingat begitu ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah kan, dengan kata-kata atau kalimat-kalimat tersebut kita bisa mengingat bahwa oh ini teh botol sosro, ini Pegadaian, oh ini misalnya Bank BRI, oh ini dan seterusnya. Nah, media itu saluran komunikasi yang digunakan di mana perpindahan pesan itu dilakukan. Ya, harus ada nih medianya, misalkan media televisi, radio, ya, media cetak, ya, misalnya koran, atau media internet, ya. Dengan media internet pun merupakan satu alat penghubung antara sender dengan receiver, gitu ya. Kemudian decoding, proses di mana si penerima memberi makna kepada simbol yang dicatatkan. Bisa enggak si penerima itu memberi makna pada simbol yang diberikan oleh sender sesuai dengan keinginan sender gitulah. Itu yang disebut namanya itu adalah brand integrity ya. Jadi brand integrity. Jadi ketika atau brand image ya. Jadi brand image itu terbentuk kalau udah mencapai brand integrity. Jadi brand integrity itu adalah apa yang dipesankan itu diterima oleh penerima sesuai dengan visi daripada atau positioning konsep daripada sender itu sendiri gitu ya. Jadi penerima memberi makna simbol yang dicatatkan tadi. Receiver, pihak yang menerima pesan dari pihak lain tadi ya. Respon reaksi penerima setelah pesan diketahuinya, apa reaksi itu cuek, biasa saja atau tertarik, mana dia lebih namanya itu adalah recognized need ya, atau need recognition ya. Jadi melihat, mengenali atau problem recognition, mengenali masalah. Oh, ternyata saya perlu ini, benar nih ya. Ada kebetulan yang mengkomunikasikan produk ini dan saya perlu ini, dia mencari lagi ya. Itu information search. Kemudian umpan balik. Nah, sebagian dari tanggapan penerima yang dikomunikasikan kepada pengirim ya. Nah, umpan balik itu tadi apakah dia itu akan memang tertarik dengan produk yang yang dikirim, informasi komunikasi yang dikirim, apakah tertarik atau tidak ya. Kalau tertarik dia akan mencari informasi yang lebih lanjut atau bisa menanyakan atau bisa menghubungi daripada pengirim tadi ya, atau bisa mencari ya langsung ya ke toko-toko atau ke supermarket mengenai produk yang dikomunikasikan tadi. Kemudian gangguan itu situasi atau distorsi yang tidak direncanakan selama proses komunikasi terjadi. Biasanya ya suka ada itu ya gangguan-gangguan baik itu elektronik ya, yang paling mudah gangguan itu ya elektronik maupun cetak ya, kesalahan penulisan, kesalahan penempatan dan sebagainya. Itu pun suka ada gangguan-gangguan seperti itu yang memang harus diantisipasi oleh seorang marketer di dalam melakukan program integrated marketing communication-nya. Nah, jadi tugas pengirim pesan atau sender itu adalah mengupayakan agar seluruh pesan yang diinginkan dapat sampai kepada penerima. Jadi penerima mungkin tidak menerima keseluruhan pesan dengan baik karena alasan berikut, gitu ya. Jadi setiap hari orang disuguhi ribuan pesan tentu ya, apalagi sekarang ya. Sekarang itu kan ada WhatsApp, ada apalagi Facebook ya, email dan sebagainya yang memang ribuan pesan mungkin akan kita dapatkan gitu dalam satu hari ya, ratusan atau ribuan pesan ya mungkin ya. Kalau kita hitung-hitung, karena kita nggak pernah ngitung sih ya, pesan yang didapat tuh, saya aja pesan itu udah berapa tuh, banyak banget tuh ya. Oh banyak tuh, ada pesan di WhatsApp aja udah ada berapa ratus tuh pesan yang belum dibuka. Itu kan tuh.
banyak pesan ya. Itu yang ini. Mungkin hanya ratusan yang diingat, sedangkan yang membuat dorongan untuk ditindaklanjuti hanya puluhan. Nah, pesan-pesan yang sampai ke pelanggan pun demikian, tidak seluruhnya mampu mendorong adanya reaksi ya. Biasanya kalau pelanggan sudah 7 kali ya, sudah 7 kali menerima pesan itu biasanya mereka akan baru memperhatikan. Ya kalau hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali ya biasa aja. Kalau udah 7 kali menerima pesan yang sama baru dia memperhatikan. Biasanya seperti itu berdasarkan hasil riset ya. Selective distortion ya. Jadi penerima akan mendengar sesuatu yang sesuai dengan sistem keyakinan mereka. Akibatnya penerima sering menambahkan sesuatu kepada pesan yang tidak dapat pada pesan atau amplification ya, dan tidak mencatat sesuatu yang ada di dalam pesan atau leveling. Jadi tugas komunikator ialah mengupayakan pesan yang sederhana, jelas, memikat, dan membuat pengulangan untuk mencapai tujuan. Nggak ada ini ya, minimal 7 kali pengulangan. Begitu ya. Selective retention, jadi orang yang hanya mampu menyimpan sedikit saja dalam memori dari yang didengarnya. Jadi bila informasi awal yang didengar itu bersifat positif, maka dia akan mencari informasi pendukung dan pesan mungkin akan diterima. Sebaliknya bila bersifat negatif, maka dia akan mencari sesuatu yang menolak dan pada akhirnya akan menolak isi pesan. Jadi positif dan negatif ini tergantung kebutuhan ya. Apabila komunikasi yang informasi yang dia didapatkan ternyata sesuai kebutuhan mereka itu positif, maka mereka tentu akan mencari ya informasi itu lebih detail ya. Tapi kalau negatif berarti tidak sesuai kebutuhan, ya diabaikan saja biasanya seperti itu. Faktor yang mempengaruhi keefektifan proses komunikasi. Jadi semakin besar monopoli sumber komunikasi terhadap penerima, semakin besar perubahan pelanggan atau efek yang dikendalikan oleh sumber ya. Tadi itu. Jadi kalau misalnya terus-menerus pesan itu disampaikan ya, pesan-pesan yang positif, yang memang berguna atau akan memberikan solusi bagi pelanggan, maka pelanggan ya akan menerima biasanya ya. Kemudian efek komunikasi semakin besar di mana pesan searah dengan opini, keyakinan dan tatanan penerima. Tadi itu kalau sesuai dengan kebutuhannya searah ya. Kemudian komunikasi dapat menghasilkan efek yang lebih kepada yang belum mengetahui dan atau baru sedikit mengetahui yang tidak mengarah pada pusat keyakinan sistem nilai penerima. Jadi biasanya tadi itu. Jadi ketika kita menerima pesan dan pesan itu ternyata memang mengingatkan pada sesuatu ya yang kita butuhkan ya gitu. Oh, ternyata saya butuh ini gitu. Ya, padahal baru mendengar pesan tersebut. Biasa seperti itu. Nah, makanya tadi merancang daripada produk tersebut harus sesuai dengan target market. Sehingga mengiklankan pun atau mempromosikan pun atau mengkomunikasikan pun pada target market kita. Komunikasi akan efektif bila mana sumber diyakini mempunyai keahlian, status yang tinggi, objektif, dan disukai. Ya, tapi mereka yang mempunyai kekuatan dapat diidentifikasi. Ya. Jadi kelompok sosial dan kelompok referensi akan memediasi komunikasi dan pengaruhnya. Apakah komunikasi dapat diterima atau tidak. Jadi banyak komunikasi pemasaran pun ya mengkomunikasikan tidak langsung kepada target customernya. Misalnya katakanlah mobil ya, misalnya katakanlah mobil Mitsubishi Expander misalnya. Nah, Mitsubishi Expander misalnya di target marketnya itu adalah suaminya misalnya. Nah, bisa aja kita mengkomunikasikan pada istrinya, bisa aja seperti itu. Ya, atau kepada anaknya atau kepada siapapun ya yang bisa justru mempengaruhi suaminya untuk membeli, itu bisa seperti itu ya. Itu juga faktor yang mempengaruhi keefektifan proses komunikasi. Langkah mengembangkan komunikasi yang efektif. Apa langkahnya? Nah, itu yang pertama, mengidentifikasi audiens sasaran tadi ya. Dari mana audiens sasaran kita taruh? Target market. Makanya sebelum kita merancang bauran pemasaran, maka kita melakukan analisis situasi, kemudian mengsegmentasi pasar atau segmenting, kemudian mentarget pasar atau targeting, kemudian melakukan positioning, baru kita rancang bauran pemasaran. Makanya kita mengidentifikasi audiens sasaran sudah jelas ya, karena kita sudah punya target market. Kemudian kita menentukan sasaran komunikasi ya pada siapa.
target market juga ya, sasaran komunikasi kita itu. Target market itu ada untuk pelanggan yang ditujunya, tetapi sasaran komunikasi untuk komunikasi itu sendiri, untuk produk. Nah, produk mana sih ya yang mesti kita komunikasikan, gitu. Dan komunikasi ini seperti apa ya produk tersebut. Gitu. Merancang pesan, baru kita rancangin pesan. Nah, dari mana kita dapat pesan yang gitu? Kita dari positioning. Jadi ketika kita melakukan positioning, ada yang namanya positioning konsep. Nah, positioning konsep inilah yang dijadikan satu sumber atau bahan untuk merancang pesan di dalam komunikasi pemasaran. Seperti tadi, apapun minumannya, makanannya, apapun makanannya, minumannya, betul, Sosoro itu adalah positioning konsep, ya. Kata-kata yang memang diberikan pada konsumen melalui komunikasi pemasaran, ya. Kemudian memilih saluran komunikasi, ya, apa saja nih, apa iklan, apa personal selling, apa sales promotion dan sebagainya. Menentukan anggaran total komunikasi. Berapa anggarannya? Biasanya 2,5% dari profit biasanya ya untuk komunikasi pemasaran itu. Kemudian memutuskan bauran komunikasi, ya, bauran komunikasi, kira-kira saluran komunikasi atau alat komunikasi mana sih yang bisa dikombinasikan agar promosinya itu efektif. Kemudian mengukur hasil komunikasi, baru diukur ya. Misalnya dengan dilakukan promosi itu naik nggak penjualannya nih. Ya, kalau tetap saja berarti tidak efektif. Tapi kalau misalkan naik, ada kenaikan yang signifikan, berarti efektif. Dan mengelola proses komunikasi terpadu. Kemudian kita kelola, kita bangun satu model yang memang model itu nanti akan digunakan terus kalau memang tepat ya, bisa meningkatkan atau bisa meningkatkan efektivitas komunikasi pemasaran kita. Nah, mengidentifikasikan audiens sasaran yang tadi, pembeli potensial produk perusahaan, ya, pemakai kini. Nah, ini udah dibangun di dalam target market, ya, segmenting dan targeting ini. Pihak yang memutuskan, decider, ya. Siapa sih yang memutuskan? Istrinya bisa, suaminya bisa, bahkan anaknya mungkin bisa, kan begitu ya. Individu, kelompok, publik khusus atau publik umum. Nah, ini semuanya sudah kita rancang sebetulnya di dalam segmenting dan targeting. Analis image, ya, menganalisis image, menilai image terhadap perusahaan, produk dan pesaingnya. Nah, apa sih persepsi pelanggan mengenai image ya perusahaan kita? Itu harus dibangun ya, tentu ini sudah dilaksanakan dalam melakukan positioning strategi ya, karena positioning itu adalah memasukkan brand kita ya dan image kita ke dalam benak pelanggan. Gitu positioning itu agar pelanggan berpersepsi sama dengan tujuan daripada perusahaan itu sendiri. Image adalah sekumpulan keyakinan, ide dan kesan seseorang terhadap suatu objek, gitu ya. Gitu. Bagaimana image yang kita inginkan itu bisa dipersepsi oleh pelanggan, itu adalah positioning ya. Jadi perilaku orang dan tindakannya kepada objek sangat ditentukan oleh image terhadap objek tersebut. Misalnya katakanlah Avanza ya, Avanza misalnya diinginkan sebagai mobil keluarga yang relatif kecil gitu, atau mobil keluarga yang baru, itulah misalnya Avanza ya, mobil keluarga keluarga yang masih muda gitu misalnya ya, Avanza ingin diimajinkan seperti itu. Nah, masukkanlah positioning strategi bahwa Avanza itu adalah mobil keluarga kecil misalnya. Nah, kalau ketika itu disampaikan, apakah nyampe kepada konsumen bahwa oh betul, kalau kita nyebut mobil keluarga untuk keluarga kecil, Avanza misalnya seperti itu ya. Kemudian perilaku orang dan tindakannya kepada objek yang tadi itu, ya, yang sudah jelaskan. Nah, cara awal menentukan pengetahuan audiens terhadap pesan perusahaan. Nah, cara awalnya kita mengklasifikasikan tingkat pengetahuan, mulai dari tidak pernah mendengar, hanya sekali mendengar, tahu sedikit, tidak terlalu tahu, dan tahu banyak. Nah, ini ya. Di mana kita bisa mengklasifikasikan ini? Ketika kita melakukan riset pasar, ya. Jadi ketika kita merancang bauran pemasaran, sebelumnya kita kan melakukan analisis situasi, gitu kan? Nah, di dalam analisis situasi ada yang namanya riset pasar. Nah, di dalam riset pasar lah kita akan mengetahui, oh iya betul, kan gitu.
Pengetahuan konsumen tentang kesukaan juga dapat diukur dengan skala kesukaan, seperti sangat tidak suka, suka menyukai, tidak berbeda, atau indifferent, agak menyukai, dan sangat menyukai. Nah, ini pun dari riset pasar, ya, dengan biasanya melakukan melalui kuesioner. Nah, sekarang itu ada namanya kuesioner online, ya, online kuesioner yang menggunakan Google Form misalnya dan sebagainya, ya, karena situasinya dalam keadaan seperti ini, tetapi ternyata itu lebih luas jangkauannya. Kedua skala ini dapat digabung sehingga diketahui bagaimana pengetahuan dan kesukaan orang terhadap suatu objek. Ya, itu ya cara awam menentukan pengetahuan audiens juga. Nah, program penelitian yang berbeda. Jadi semantik diferensial dengan tahapan berikut. Nah, ini kan riset pasarnya menggunakan semantik diferensial. Semantik diferensial itu adalah mode kuesioner yang dimana memberikan jawaban, ya, alternatif jawaban, dua alternatif jawaban, ya, kiri kanan, atas bawah, depan belakang, dan begitu, ya. Jadi ada dua alternatif jawaban. Misalnya mobil keluarga, mobil sport, misalnya gitu, ya, dan seterusnya. Itu semantik diferensial, ya. Jadi mengembangkan sekumpulan dimensi yang relevan. Apa sih dimensinya yang akan kita kumpulkan? Jadi dimensinya, misalnya kalau mau mengukur kualitas pelayanan kan dimensinya 5 tuh, ada tangible, empati, reliability, responsive. Nah, dalam tangible bagaimana semantiknya? Misalnya tangible itu misalnya apakah Anda lebih berprioritas ya untuk menilai satu produk itu ya kepada rasanya atau warnanya, misalnya rasa, warna, dan seterusnya, ya. Mengurangi kumpulan dimensi yang relevan. Nah, jadi setelah dimensi itu dikumpulkan semuanya, kita kurangi. Biasanya mereduce itu dengan analisis faktor, ya, dengan exploratory faktor analisis. Biasanya kita reduce, ya, dari dimensi yang banyak itu beberapa dimensi yang lebih penting. Kemudian mengarahkan instrumen kepada responden sampel, ya, rata-rata memeriksa variasi image, ya. Jadi ada yang namanya memeriksa variasi image. Menentukan sasaran komunikasi, respon audiens itu kognitif, afektif, atau behavioral, ya. Itu bisa kita ketahui di dalam hasil riset tadi atau hasil kuesioner. 4 mode tahapan respon pelanggan yang ternama diterapkan yaitu apa? Mode ID, ya, mode efek hierarkis, mode innovative adopsi, dan mode komunikasi. Jadi asumsi fase yang dilalui meliputi kognitif, afektif, dan behavioral. Jadi intinya keempat mode ini, 1, 2, 3, 4 mode ini adalah kognitif, afektif, dan behavioral intinya. Tahapannya adalah learn, feel, do, ya, sequence alternatif, ya, ini do, feel, learn, dan urutan ketiga adalah learn, do, feel. Nah, merancang pesan, idealnya pesan harus mengikuti mode AIDA, ya. AIDA itu action, interest, desire, and action, ya. Jadi attention dulu, ya, ada interest dulu baru tertarik. Jadi ada apa ya, attention itu perhatian, ya. Attention, jadi ada satu perhatian ketika pesan itu datang, kemudian setelah diperhatikan, oh, tertarik, ini saya tertarik tuh. Berarti udah tertarik, ada keinginan untuk membeli, ada keinginan and action, beli, gitu, ya. Itu AIDA. Nah, sekarang itu ada AIDAS, setelah beli apa, satisfaction-nya puas, ada AIDAS, ya. Memformulasi pesan akan membutuhkan penyelesaian 4 hal, ya, bagaimana mengatakan, kapan mengatakan, di mana mengatakan, dan kepada siapa dikatakan. Ini memformulasinya. Jadi ada 4 hal ini, bagaimana mengatakannya, kapan mengatakan, di mana mengatakan, dan kepada siapa dikatakan. Nah, bagaimana mengatakan, cara, metode, ya. Kapan mengatakan itu waktunya harus tepat. Kapan dikatakan waktunya, di mana itu tempatnya, ya, atau medianya, dan kepada siapa itu ada target marketnya. Nah, isi pesan itu ada rasional appeal, ya. Jadi rasional mengkaitkan pesan dengan kepentingan pribadi. Jadi mereka mengklaim bahwa produk memberikan manfaat tertentu. Kemudian emosional appeal, ya. Pesan demikian berupaya mengarahkan emosi positif maupun negatif yang memotivasi pembelian. Jadi pemasar mencari preposisi emosi penjualan atau emotional selling
association atau ESP ini ya. Ini ada emotional appeal, mengarahkan pada emosi positif. Moral appeals, jadi pesan moral disampaikan kepada audiens dengan perasaan tentang apa yang bukan apa yang benar dan tepat karena moral ya, apa yang baik dan buruk gitu. Apa yang baik dan tidak baik, sebetulnya gitu ya. Jadi pesan moral disampaikan kepada audiens dengan perasaan tentang apa yang baik dan tidak baik, gitu. Itu moral appeal. Ini bisa dirubah ya, apa yang baik dan tidak baik, bukan benar dan tepat, ya, apa yang baik dan tidak baik. Ya, kalau benar dan tepat mah bukan moral, karena moral itu etika ya. Etika itu menceritakan mengenai baik dan tidak baik, ya, bukan benar dan tepat. Nah, struktur pesan juga ada one side presentation, itu presentasi yang menunjukkan kekuatan melulu gitu, kekuatan keunggulan daripada apa yang kita tawarkan. Two side presentation ada presentasi yang di samping menyampaikan kekuatan juga menyampaikan kelemahan ya. Jadi tidak hanya kekuatan juga kelemahan. Karena memang pelanggan itu juga tidak hanya membutuhkan apa sih sebetulnya yang kekuatan daripada produk kita, juga butuh kelemahannya apa sih, ya bukan hanya kekuatan, karena pelanggan pun akan menerima kelemahannya sebetulnya, ya itu merupakan salah satu kejujuran yang diberikan oleh perusahaan pada pelanggan. Format pesan itu untuk iklan cetakan, jadi komunikator harus memutuskan headline-nya, kopinya, ilustrasi dan warna, ya iklan cetakan, ya headline, kopi, ilustrasi dan warna. Dan ini juga bisa di dalam online communication sebetulnya ya, iklan cetakan ini, tapi cetaknya itu cetak online. Kemudian untuk komunikasi yang dilakukan melalui radio ya, komunikator harus mempertimbangkan kata, kualitas suara dan bagaimana pengucapan ya. Nah, jadi komunikator harus mempertimbangkan kata, kualitas suara dan bagaimana pengucapannya. Jadi komunikasi yang dilakukan melalui radio. Kemudian di televisi selain suara juga harus mempertimbangkan gerakan dan beberapa penyampaian nonverbal lainnya. Nah itu ya. Bagaimana dengan internet? Anda bisa nambahin lah dengan internet apa sih sebenarnya format pesan yang baik ya dengan internet ya. Tentu mencakup ketiga ini ada nih dalam internet semuanya. Sumber pesan, sumber yang populer dan menarik harus ya. Karena kalau tidak populer dan tidak menarik itu tidak menjadi perhatian bagi pembaca atau pelanggan ya. Kredibilitas sumbernya harus jelas ya, jangan sampai sumber yang abal-abal. Kita mengiklankan di internet menggunakan blog, misalnya rada sulit tuh kalau blog ya. Tetapi kalau misalnya kita mengiklankan dengan menggunakan website yang memang berbayar ya, website yang memang punya kredibilitas yang tinggi, banyak ya website yang agen-agen perikanan yang menawarkan yang lebih kredibel. Kredibilitas, keahlian, expertise, ya, expert ya, kepercayaan, trustworthiness dan kesukaan atau likability. Nah, itu kredibilitasnya itu sih. Memilih saluran komunikasi. Jadi para komunikator harus merancang saluran komunikasi yang efisien untuk membawa pesan. Jadi komunikasi persona dapat efektif melalui kesempatan untuk membuat presentasi individual dan umpan balik, misalnya menggunakan apa yang namanya persona selling, ya. Nah, persona selling itu bisa melakukan presentasi individual, ya. Kemudian saluran komunikasi personal meliputi 2 atau lebih orang yang saling berkomunikasi berhadapan-hadapan melalui audiensi, melalui telepon atau email. Nah, kalau melalui telepon atau email itu ada direct marketing. Langkah untuk menstimulasi pengaruh saluran personal. Jadi mengidentifikasi individu dan perusahaan yang berpengaruh dan menugasi ekstra kepada mereka, yang menciptakan pendapat pemimpin tentang produk dengan cara yang menarik kepada orang tertentu, ya. Begitu bekerja dengan pihak-pihak yang berpengaruh terhadap masyarakat, ya, seperti menggunakan orang yang berpengaruh atau terpercaya dalam membuat iklan kesaksian misalnya. Kemudian mengembangkan iklan yang mempunyai nilai percakapan tinggi, mengembangkan saluran dari mulut ke mulut atau word of mouth untuk membangun bisnis, membentuk forum elektronik, pelayanan online dengan menggunakan telepon atau email, website ya, dapat membentuk diskusi untuk berbagi pengalaman satu dengan lainnya antar pelanggan.
atau ya istilahnya testimoni ya, itu bisa juga dilakukan untuk menstimuli ya pengaruh saluran personal tadi ya, gitu. Ada testimoni, ada apa ya, apa istilahnya itu, pengalaman-pengalaman yang sudah menggunakan produk kita, kan begitu. Itu biasanya lebih menarik ya kepada audien sasaran ya. Kalau memang terbukti bahwa produk yang kita tawarkan itu bisa memberikan solusi kepada mereka. Nah, menentukan anggaran total komunikasi ya, ada affordable method. Metode affordable ya. Manajemen perusahaan menentukan besaran iklan sesuai dengan kemampuannya. Wah, udahlah, kalau mampunya hanya sedikit 1% aja dari profit, oke lah. Ya, tapi bagaimana iklan dilakukan seefektif mungkin ya. Percentage of sales method. Ya, ini besarannya ditentukan berdasarkan presentasi atau penjualan sekarang atau berdasarkan prediksi. Wah, kira-kira berapa persen nih kita penjualan ingin meningkat kan begitu ya, 30%, oke. 2,5% daripada profit akan digunakan untuk biaya promosi misalnya. Competitive parity method. Jadi perusahaan menentukan besaran iklan tergantung kepada besaran yang ditentukan oleh pesaingnya. Wah, pesaingnya berapa nih? Ya, kalau begitu saya lebih besar deh dari pesaing gitu kan. Nah, supaya kita bisa memberikan tambahan iklan yang lebih tinggi ya jadi pesaing, sehingga lebih diperhatikan oleh audien daripada pesaing sasaran. Objective and task metode dengan tahapan mendirikan sasaran spesifik tadi, ini udah di target market, menentukan tugas yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan, mengestimasi biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tadi ya. Nah, memutuskan bauran komunikasi, apa sih? Perusahaan harus mempertimbangkan mengalokasikan biaya promosi tadi ya terhadap 5 bentuk alat komunikasi, yaitu iklan, promosi penjualan, public relation and publicity, satuan penjualan, dan pemasaran langsung. Mana yang dominan ya, kita harus bisa menentukan nih mana yang alat komunikasi yang dominan ya, yang kita gunakan itulah yang memang alokasi pembiayaan yang lebih besar. Misalnya kalau produk kita itu produk yang biasa ya, produk yang umum ya, itu bisa melalui iklan, berarti dominan besar ke iklan. Tapi produk yang perlu penjelasan itu iklan boleh saja tapi sedikit, tapi yang perlu penjelasan itu lebih kepada misalnya kepada personal selling gitu ya. Kemudian produk yang perlu misalnya kita bisa direct selling saja melalui email ya, kita nawarin melalui alat-alat komunikasi yang lainnya, media sosial misalnya, yaitu masuk ke direct marketing ya begitu ya. Itu tentu sekarang itu lebih murah ya daripada waktu konvensional dulu ya, karena sekarang itu teknologi informasi digital sudah meningkat dengan pesat ya, dan lebih murah lagi ketika kita melakukan promosi saat ini ya. Bahkan kita bisa melakukan Instagram kemudian Facebook ya yang berbayar tentunya, supaya lebih banyak menjangkau ya pada target market kita. Faktor yang mempengaruhi bauran komunikasi tipe pasar produk antara pasar konsumen dan pasar industri ini ya. Pasar konsumen dan pasar industri. Apa pasar konsumen? Pasar konsumen itu adalah konsumen akhir, Bapak Ibu ya. Jadi pasar untuk konsumen akhir. Jadi konsumen akhir itu siapa? Konsumen akhir itu end user, pengguna akhir gitu, pengguna atau yang mengkonsumsi produk kita. Sedangkan pasar industri adalah pasar untuk menjual kembali atau produk kita diolah kemudian dijual kembali. Ya, itu disebut pasar industri. Kemudian ada strategi mendorong dan strategi menarik, ada push versus pull strategi. Jadi ada push strategi, ada pull strategi. Jadi push strategi itu ada strategi mendorong, ada push strategi, ada strategi menarik gitu. Jadi bagaimana pelanggan tertarik untuk membeli produk kita, kan begitu ya. Ini strategi mendorong, strategi menarik, push versus pull strategi. Tahapan kesiapan pembeli, kemudian siklus hidup barang. Jadi ada tahap mengenal, ada tahapan pertumbuhan, tahap kedewasaan, penurunan, ini udah ya waktu produk kemarin. Nah, apa IMC ini? IMC adalah konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang mengenali nilai tambah perencanaan komprehensif, mengevaluasi peran strategis dari berbagai cabang komunikasi, dan mengkomunikasikan, nah ini, mengkombinasikan
cabang ini untuk menghasilkan kejelasan, konsistensi, dan dampak komunikasi yang maksimum melalui integrated yang terpadu. Jadi alat promosi tadi itu diintegrasikan atau dikombinasikan. Malahan di IMC itu bukan saja alat promosi yang tadi, tetapi juga produk, harga, dan place itu dikombinasikan. Gitu, ya. Sehingga menghasilkan sesuatu yang jelas, konsisten, ya, dan dampak komunikasi yang maksimum ya tadi kepada pelanggan. Nah, itu ya Bapak Ibu untuk hari ini ya. Dan nanti tugasnya disatukan dengan tugas place ya. Pertemuan yang berikutnya kan place ya mengenai distribusi. Jadi tugasnya nanti disatukan dengan distribusi aja. Jadi untuk promosi itu nggak ada tugas tersendiri, nanti tugasnya masuk ke distribusi. Nah, demikian Bapak Ibu, silakan kalau ada yang ditanyakan, monggo silakan. Atau ada sesuatu yang pengalaman ya mengenai mengimplementasikan promosi, boleh. Silakan. Untuk sharing-sharing kepada teman-temannya, boleh. Belum. Ya. Halo Pak. Halo Pak. Ya. Silakan Pak. Pak Aris. Dan Pak Aris. Iya. Iya Pak. Sedikit sharing aja Pak. Saya setuju dengan yang tadi Bapak sampaikan bahwa sekarang untuk pemasaran itu lebih mendorong ke arah digitalisasi Pak. Iya. Nah, yang menariknya di sini adalah semua mungkin hampir UMKM mendorongnya untuk eksis di marketplace Pak penjualannya gitu kan. Iya. Nah, ini apakah dalam strategi pemasaran itu sudah mulai bergeser yang awalnya kita melakukan promosi terus dengan berbagai media gitu kan. Nah, sekarang itu kalau saya lihat ya mungkin banyak menggunakan metode review produk Pak. Nah, apakah review produk itu memang merupakan satu strategi untuk mendorong pembeli lebih agresif ya. Nah, kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena mungkin pengalaman buat kita semua sebenarnya kan, kalau kita beli satu produk di Tokopedia atau dimanapun, mungkin yang jadi patokan adalah review customernya atau review si pembeli gitu Pak. Nah, sementara kalau seumpamanya kita ketemu produk baru yang belum ada reviewnya, mungkin hampir semua, saya bilang mungkin 80% pembeli, dia akan lihat keraguan itu gitu Pak. Nah, apakah ini memang satu perubahan dari sisi strategi dari pemasaran ini yang memang tidak hanya mengacu pada tadi konten-konten tadi Pak, tapi dengan memperbaiki produk atau memberikan keyakinan pada customer itu menjadi satu media yang bisa digunakan untuk produk itu bisa terus berkembang gitu Pak. Mungkin itu saja Pak. Ya. Betul ya, itu Pak Aris itu disebut puas strategi ya. Jadi dalam pemasaran namanya puas strategi. Ya, salah satu memang yang digunakan untuk bagaimana supaya bisa mendorong konsumen ya untuk membeli produk kita, untuk lebih paham ya, untuk lebih meyakini atau istilahnya itu mempercayai lah produk itu, bahwa memang produk itu bisa menjadi solusi bagi mereka gitu ya. Oke, jadi betul itu memang dilakukan saat ini. Apalagi sekarang sudah menggunakan digital marketing ya. Jadi sebetulnya lebih mudah sekarang itu perusahaan-perusahaan itu di dalam mengenakan produknya kepada pelanggan ya. Bahkan bisa juga lebih luas, bisa juga terhadap pelanggan-pelanggan tertentu ya, melalui media-media yang memang lebih murah tetapi lebih efektif. Demikian Pak Aris. Jadi udah betul ya yang tadi Pak Aris katakan itu. Sekarang memang seperti itu. Oke, baik Prof. Terima kasih Prof. Ya ya.
Oke, jadi untuk hari ini saya kira udah cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi untuk pertemuan berikut mungkin saya menunggu dari konfirmasi dari administrasi. Demikian ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Recording stopped.